Halo Sobat Pitik, selamat datang di Pitex, podcast kebanggaan kita semua dari Regu Pitik. Saya Eko dan hari ini studionya ramai banget nih, karena kita full team. Yeay. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang topik yang daging banget, yaitu kombinasi bisnis. Gak usah lama-lama, kita sapa Wonder Woman kita, ada Aliza, Yohana, Rasti, dan juga Lala. Halo semuanya. Halo Eko. Halo Sobat Pitik. Oke, langsung saja ke pertanyaan utama nih. Banyak yang dengar istilah merger atau akuisisi. Tapi sebenarnya itu apa sih, Zak? Boleh dijelasin nggak ke Sobat Pitik? Oke, siap Mas Eko. Jadi mengacu pada materi kita, kombinasi bisnis itu adalah penyatuan dua atau lebih entitas ekonomi yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas pelaporan ekonomi. Kuncinya menurut PSAK 103 dan IFRS 3 itu ada di kata kendali atau kontrol. Kalau kita cuma investasi saham sedikit, itu belum termasuk kombinasi bisnis ya Sobat Pitik. Tapi kalau kita sudah memperoleh kendali atas bisnis lain, itu baru termasuk kombinasi bisnis. Baik. Oh ya, kenapa sih mereka susah-susah gabung? Jadi yang pasti tujuannya itu untuk mencari cuan lewat sinergi kok. Sinergi itu biar 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 2. Motivasi lainnya itu biar makin efisien, pasarnya makin gede, saingannya berkurang. Intinya sih biar posisi mereka makin dominan dan powerful di global. Oke, kalau dilihat dari jenis usahanya nih, ada apa aja tuh, Zak? Nah, ada 3 tipe utama nih kok. Yang pertama ada integrasi horizontal. Ini kalau saingan di bisnis yang sama. Contohnya kayak Indofood atau perusahaan Indomie yang dulu mengakuisisi Supermi dan Sarini. Dulu mereka saingan, tapi sekarang mereka berada di satu payung yang sama. Yang kedua ada integrasi vertikal. Ini kalau gabung dengan pemasok atau distributornya dari hulu ke hilir. Contohnya Tesla yang mengakuisisi pabrik baterai atau tambang litium agar rantai pasoknya aman. Dan yang ketiga ada konglomerasi. Ini kalau usahanya nggak berhubungan. Contohnya Farul Tanjung melalui Citicorp yang punya Bank Mega di bidang keuangan, lalu ada Trans TV di bidang media, juga Transmart di bidang retail. Wah, jelas banget, Zak. Oke, sekarang kita ke legalitas kombinasi bisnis. Ras, apa bedanya merger, akuisisi, sama konsolidasi? Oke, pertama merger dulu ya paling gampang. Dia tuh rumusnya itu A plus B sama dengan A. Jadi kalau ada satu perusahaan itu mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain, dan perusahaan yang tadi diambil alih ini itu tuh ditutup kok. Oke, contohnya gimana, Ras? Contohnya waktu Bank Sim Niaga itu merger sama Bank Lipo. Jadi setelah digabung, entitas Bank Lipo-nya tuh hilang, melebur sepenuhnya tuh menjadi Sim Niaga. Jadi yang tadinya nasabahnya Bank Lipo itu sekarang menjadi nasabahnya Sim Niaga. Oke, itu merger. Terus kalau konsolidasi? Yang kedua, konsolidasi itu rumusnya A plus B sama dengan C. Jadi kalau ada perusahaan atau lebih, dia bergabung, terus semuanya tuh dia tutup, dia melahirkan perusahaan yang baru. Oh, bikin nama baru dari nol ya? Contohnya apa itu? Contoh di Indonesia itu mungkin ada Bank BSI ya. Dulunya kan dia ada BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah. Nah, 3 bank ini tuh melakukan kombinasi bisnis. Jadi status hukum 3 bank lama itu bubar. Lahir si baru ini namanya BSI. Wah, bener sih. Nasabah 3 bank itu sekarang melebur jadi satu ya, jadi nasabah Bank BSI semua. Oke, clear. Terus yang terakhir, yang akuisisi, Ras? Nah, akuisisi ini A plus B sama dengan A plus B. Jadi suatu perusahaan itu mengambil alih kendali atas perusahaan lain, tapi perusahaan yang diakuisisi ini nggak ditutup, dan dua-duanya itu tetap jalan dan eksis. Oke. Terus kalau akuisisi itu contohnya apa, Ras? Nah, paling gampang diingat itu Facebook, yang sekarang itu Meta. Waktu beli WhatsApp atau Instagram, Meta itu beli saham mereka 100% dan jadi induknya. Tapi WhatsApp dan sama Instagram itu kan nggak bubar kan, masih ada di HP kita, logonya masih sama. Cuman bos besarnya itu sekarang adalah Meta. Oh, jadi WhatsApp itu anak perusahaan ya? Iya, itu kan. Oke. Terus gimana tuh, Ras, prosesnya?
biar mereka bisa jadi satu kayak gitu? Prosesnya itu panjang kok. Langkah pertama pasti identifikasi siapa pengakuisisinya, siapa yang bakal pegang kendali tadi. Terus nentuin tanggal akuisisinya kapan. Yang paling penting mereka harus mengakui dan mengukur aset teridentifikasi serta utang yang diambil alih pakai nilai wajar atau fair value. Oke, cukup tricky ya. Ngomong-ngomong soal bayar-bayar nih, Ra. Kan ada perjanjian yang unik, misal gue bayar lu lunas kalau lu capai target tertentu. Itu gimana lah proses awalnya sampai ada jadi kombinasi bisnis yang kayak gitu? Jadi, kombinasi bisnis itu kayak dua orang yang sepakat buat buka usaha bareng kok. Jadi semua kesepakatannya itu nanti ditulis di atas kertas, kayak berapa modalnya dan gimana pembagian keuntungannya. Dan kalau ternyata usahanya nanti lebih sukses dari target, ada tambahan bayaran lagi yang disebut sebagai imbalan kontingensi kok. Nah, pembayaran imbalan kontingensi ini nggak melulu tunai atau saham di depan. Pengakuisisi bisa kasih janji tambahan kalau misalnya dalam target tertentu tercapai di masa depan, imbalan kontingensi ini harus diukur pada nilai wajar pada saat tanggal akuisisinya. Misalnya waktu Facebook mengakuisisi WhatsApp. Mungkin ada perjanjian nih kalau pengguna WhatsApp mencapai 1 miliar orang, Facebook bakal kasih tambahan saham pada pendiri WhatsApp. Nah, nilai janji itu harus dihitung dan dimasukkan sebagai bagian dari biaya pembelian atau imbalan yang dialihkan pada saat menghitung goodwill. Nggak boleh nunggu kejadian dulu baru dicatat. Wah, jadi janji di masa depan itu ada harganya ya kalau di akuntansi. Terus metode pencatatannya gimana lah? Sekarang IFRS sama GAAP udah mewajibkan metode akuisisi. Metode lama kayak pooling of interest itu udah dilarang karena dianggap nggak mencerminkan realitas ekonomi. Di metode akuisisi ini kita harus membandingkan harga beli total dengan semua aset dan utang perusahaan yang udah dinilai ulang pakai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Wait lah, nilai wajar itu kan idealnya harga pasarnya. Terus gimana nentuin nilainya kalau misalnya pasarnya itu nggak ada atau nggak diketahui? Pertanyaan bagus kok. Jadi ada hierarkinya. Pertama, kita wajib cari harga pasarnya dulu. Kalau nggak ada, baru kita hitung pakai present value. Kita estimasikan arus kas masa depannya, terus kita diskontokan pakai tingkat suku bunga. Kalau masih nggak bisa, baru boleh pakai nilai estimasi. Oke, itu kalau aset fisik. Tapi gimana kalau asetnya aset tak berwujud? Kayak merek dagang atau paten teknologi, itu kan gimana itu cara nentuin harganya? Nah, untuk aset tak berwujud yang nggak punya pasar aktif, kita nggak bisa sembarangan kok. Jadi, memerlukan penilaian ahli. Jadi ada ahlinya sendiri yang ngitung, nggak boleh asal tebak. Wih, sampai pakai penilaian ahli segala ya. Berarti semua aset dan utang wajib dinilai wajar ya? Hampir semua sih kok, tapi ada pengecualiannya. Khusus untuk pajak tangguhan, dana pensiun, dan sewa itu nggak dinilai pakai nilai wajar. Pencatatannya tetap pakai panduan normal atau aturan umum yang berlaku buat akun-akun tersebut. Oke, paham. Jadi, kalau aset fisik dinilai wajar, aset tak berwujud dinilai sama ahli, kecuali pajak sama dana pensiun. Nah, setelah nilai akhirnya ketemu nih, kan dibandingin sama harga belinya. Terus penghitungan akhirnya gimana tuh lah? Gini rumusnya kok. Kalau harga beli kita lebih mahal dari total nilai wajar aset bersihnya, selisihnya nanti dicatat sebagai goodwill. Ini mencerminkan reputasi atau sinergi. Sedangkan sebaliknya, kalau kita beli pas lagi diskon alias harganya lebih murah dari nilai aset bersihnya, selisihnya jadi untung buat kita. Nanti namanya adalah keuntungan dari pembelian dengan diskon atau biasa kita sebut gain from bargain purchase. Dan itu nanti langsung masuk ke pendapatan di tahun itu juga. Oh, I see. Jadi goodwill itu bukan barang ya teman-teman, tapi nilai lebih. Thank you lah. Sekarang kita ke Yohana, yuk. Ada kan yang namanya joint venture. Terus itu apa ya bedanya sama merger sama akuisisi yang tadi? Ya bener banget kok, ada tuh yang namanya joint venture atau biasa kita kenal dengan ventura bersama. Nah itu beda banget konsepnya sama akuisisi yang udah dijelasin sama Nasti tadi.
Kalau di joint venture itu kuncinya adalah pada pengendalian bersama. Kalau akuisisi itu kan pengendalian tunggal ya, jadi dia cuman istilahnya satu bos aja gitu. Nah, artinya untuk keputusan strategis yang diambil itu harus disetujui oleh semua pihak yang bekerja sama, sehingga nggak ada satu pihak pun yang bisa mendominasi buat ngambil keputusan sendiri. Contohnya yang paling dekat sama kita yang ada di Indonesia, tahu kan PT Astra Honda Motor? Itu adalah hasil kerjasama antara Astra International dengan Honda Motor Co dari Jepang. Nah, Astra ini tidak bisa mengambil keputusan strategi sendiri, begitu juga dengan Honda. Dia juga butuh Astra sebagai mitra lokal. Jadi, keduanya berbagi kendali dalam menjalankan perusahaan tersebut. Gitu kok. Oh, ternyata AHM tuh joint venture ya? Baru tahu. Terus jenis-jenis joint venture tuh ada apa aja, yuk? Nah, ini aku jelasin ya, jenis-jenis joint venture itu ada 3 jenis. Yang pertama ada pengendalian operasi bersama, terus ada pengendalian aset bersama, dan juga ada entitas yang dikendalikan bersama. Apa aja sih itu? Yang pertama, operasi bersama. Jadi dia tuh tidak membuat PT baru. Mereka pakai aset masing-masing untuk membuat proyek bersama. Nah, bedanya sama yang pengendalian aset bersama, ini kepemilikan asetnya itu dimiliki bareng-bareng. Itu. Kalau yang entitas yang tidak dikendalikan bersama, nah ini kayak contoh yang kita bahas tadi, ada Astra Honda Motor. Jadi mereka buat PT terpisah yang sahamnya dimiliki bareng-bareng. Oke. Banyak juga ya variasinya. Kalau akuntansinya gimana? Biasanya beda kok. Kalau joint venture itu kita umumnya pakai metode ekuitas gitu. Jadi investasinya itu cuma dicatat di neraca sebagai investasi pada entitas asosiasi, Nilainya tuh naik turun tergantung laba atau rugi dari perusahaan JV tersebut. Dividen yang diterima pun dia dianggap mengurangi nilai investasi. Nah, selain metode ekuitas tadi, ada juga tuh metode konsolidasi proporsional, tapi yang lebih sering dipakai tuh metode ekuitas. Ribet juga ya, harus tektokan terus sama partner. Kenapa sih mereka milih joint venture ketimbang merger atau akuisisi? Yuk. Kenapa? Alasannya apa? Mereka lebih milih joint venture daripada akuisisi karena manfaatnya tuh banyak kok. Mereka tuh bisa berbagi resiko, bisa berbagi biaya, terus akses ke teknologi atau bahkan bisa merambah pasar-pasar baru gitu. Kayak Astra tadi ya, dia dapat teknologi motor dari Honda, tapi tantangannya yaitu ya beda budaya, beda dalam pengambilan keputusan ya, beda-beda pandangan gitu yang bisa alot karena harus sepakat semuanya kan. Kalau nggak cocok bisa-bisa bubar gitu di tengah jalan. Bener juga. Terakhir nih. Boleh ke Yohana atau Aliza. Kalau perusahaan sudah gabung nih, ada induk, ada anak, boleh nggak sih mereka jual beli barang antar perusahaan supaya laporan keuangannya tuh kelihatan bagus gitu? Wah, itu bahaya banget kok. Namanya transaksi antar perusahaan. Misalnya induk jual barang ke anak perusahaannya. Secara grup itu kan cuma memindahkan barang dari gudang kiri ke gudang kanan. Jadinya labanya itu palsu. Makanya di laporan konsolidasi transaksi kayak gitu wajib dieliminasi. Penjualan, beban, utang piutang, sampai dividen antar mereka itu harus dihapus. Tujuannya biar laporan keuangannya nggak overstep dan nggak menyesatkan investor. Oke, I see. Wah gila sih, hari ini ilmunya padat banget guys. Oke teman-teman, aku coba kasih kesimpulan ya. Jadi, kombinasi bisnis itu strategi perang buat nguasain pasar. Ada hitungan rumit soal goodwill dan juga imbalan kontingensi. Tapi nih, akuntansinya juga harus super jujur. Makasih banget Aliza, Yohana, Rasti dan juga Lala sudah sharing hari ini ya. Makasih juga. Aku sudah diundang. Terima kasih juga Eko. Oke Sobat Pitik, sekian dulu Pitex hari ini. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, see you.